Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri bab 75. Naya, kenapa? Kamu sekarang udah berani lawan dia kan? Gak mengalah terus? Mairo menggelengkan kepala. Bukan itu mas, wajah mengembangnya pun berubah suram tiba-tiba. Kenapa Mai? Naya sakit mas. Sakit? Terus aku harus nengok dia gitu? Adrian masih santai menanggapi, walau melihat wajah Mairo yang nampak sedih. Sepertinya Naya bukan sakit biasa. Jelas Mairo menatap Adrian sendu, namun masih Adrian tanggapi biasa. Mairo, aku itu lagi butuh penjelasan kamu tadi. Tadi kamu dari mana? Bukan malah cerita soal Naya. Ia bahkan merasa keberatan ketika nama mantan istri terus disebut di sela-sela obrolan. Iya mas, masalahnya aku tadi pergi karena mengantar Naya ke rumah sakit. Penjelasan Mairo sontak membuat Adrian terkejut. Apa? Mairo pun menceritakan awal mula kejadian soal tadi ketika dirinya baru saja selesai menyiapkan makan malam. Semua itu ia lakukan dengan niat meminta maaf atas sikapnya pada sang suami yang cukup memalukan beberapa saat sebelumnya. Dengan makan malam bersama setidaknya bisa meredakan emosi masing-masing. Terlebih penyebab utamanya adalah Mairo sendiri. Walau ia sendiri seolah tidak sadar dengan sikapnya seperti anak kecil, tapi ia bersyukur meski harus mendapatkan bentakan lebih dulu dari sang suami. Yang penting pikirannya terbangun dari sikap konyolnya itu. Ketika sedang menyantap mie ayam yang sempat didiamkan cukup lama di meja makan, Mairo mendengar suara seorang wanita di luar rumah. Perlahan suara itu mendekat dan memanggil namanya pula. Begitu menyadari sosok yang muncul ternyata Naya, Mairo bergegas menghampiri. Awalnya Mairo mengira kalau Naya akan membalas perbuatan dirinya pagi tadi karena dianggap mengerjai, tapi faktanya tidak. Dia bahkan datang sambil menangis dan meminta tolong. Terlebih ketika Mairo melihat ada cairan merah mengalir dari hidung Naya, ia menjadi semakin panik. Tanpa pikir panjang, Mairo segera memesan taksi online untuk secepatnya membawa Naya ke rumah sakit. Sementara menunggu, Mairo pun hanya menulis pesan di secari kertas yang kemudian diletakkan di atas meja untuk memberitahu Adrian karena sang suami sedang berada di kamar mandi. Kenapa nggak ketok-ketok pintu, Mai? Aku kan bisa cepet-cepet, protes Adrian di sela-sela Mairo bercerita. Kasihan Naya mas, dia pasti akan nunggu lama. Belum kamu pakai baju, parfum, harus sisir sana, sisir sini. Bisa-bisa Naya kehabisan darah karena nungguin kamu selesai. Adrian pun tertawa. Bisa-bisanya Mairo bercanda di tengah-tengah keseriusan yang diceritakan. Terus gimana keadaan Naya sekarang? Tanya Adrian. Dia masih di UGD mas, tapi pendarahannya sudah berhenti. Sambil nunggu cek darah di lab, Naya belum bisa dipindahkan, jelas Mairo kemudian. Tadinya aku mau nunggu dia sampai masuk ruang perawatan, tapi Naya memintaku pulang. Katanya dia nggak apa-apa sendiri. Sejenak Adrian merenung. Selama ini yang berada di samping Naya hanyalah ibunya, sementara Naya pernah bercerita jika ibunya sudah meninggal. Lalu siapa sekarang yang setidaknya menjadi teman walau hanya untuk berbagi keluh kesah? Besok kita lihat dia lagi, Mai. Adrian mengangkat wajah dan memberi usul setelah menoleh ke arah istri. Mairo pun mengangguk tersenyum. Iya mas, ucapnya. Menjelang waktu istirahat kantor, Adrian dan Mairo baru saja turun dari mobil tepat di halaman parkir rumah sakit. Keduanya bergegas menuju ruang UGD untuk mengetahui info terkait kondisi Naya. Barangkali Naya masih belum dipindahkan ke ruang rawat mengingat administrasi baru akan diurus hari ini. Namun setelah menanyakan pada perawat, ternyata pasien atas nama Tak Naya Maulida Hasni tidak lagi berada di UGD. Katanya sudah dipindahkan dini hari tadi.
Setelah mengurus administrasi di ruangan itu, Adrian dan Mayro pun pergi menuju lantai 3 bangsal Bougainville, tempat Naya dirawat sesuai arahan perawat yang memberitahu. Ketika baru sampai di kamar yang terdiri dari 6 pasien dalam satu ruangan itu, Adrian dan Mayro melihat satu persatu gorden yang tertutup. 4 gorden yang dilihat masih belum menemukan Naya di sana. Mungkin di pojok itu, Mas. Naya menunjuk ke arah bilik di dekat jendela yang gordennya tampak sedikit terbuka. Adrian pun mengangguk seraya menghampiri bilik di pojok itu, dan ternyata benar, Naya sedang berbaring di sana. Juga ada dokter yang terdengar sedang menjelaskan mengenai saran yang harus Naya lakukan sebagai seorang pasien. Sepertinya dokter pria muda berkacamata itu menyadari kedatangan Adrian dan Mayro. Dia menoleh seraya tersenyum setelah menghentikan sejenak kalimatnya. "Begitu ya Bu Tanaya," ucapnya mengakhiri obrolan dengan Naya. "Kalian keluarga pasien?" Kemudian dokter tampan itu berbalik badan menghadap kedua orang di depannya lalu bertanya. Adrian sempat ragu untuk menjawab, namun Mayro dengan tegas mengiyakan. "Kami saudaranya, Dok," jelasnya kemudian. "Baiklah kalau begitu, silakan ke ruangan saya sebentar." Baik Adrian maupun Mayro keduanya mengangguk. Namun hanya Adrian yang menemui langkah dokter sesuai saran dari istrinya. Katanya Mayro akan menunggu Naya saja, khawatir ada yang dibutuhkan. Sesampainya di ruangan dokter, Adrian duduk di kursi seberang setelah dipersilakan. Tak lama kemudian dokter berkacamata itu pun menjelaskan mengenai penyakit yang tengah Naya derita. Sontak Adrian begitu terkejut setelah mendengar penjelasan sang dokter. "Apa Dok, penyakit leukemia?" tanyanya masih kurang percaya. "Betul Pak, tapi baru stadium awal, jadi masih ada waktu untuk menjalani serangkaian pengobatan," jelas dokter tersebut. "Apa masih ada kemungkinan untuk sembuh seperti semula Dok?" Adrian menanyakan lagi. "Optimis saja Pak, selama mau menjalani pengobatan ada kemungkinan besar untuk sembuh." Adrian melangkah gontai menuju kamar perawatan, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar dari dokter itu. Walau Naya hanyalah mantan istrinya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam hatinya ada rasa kasihan ketika melihat dia menderita karena sebuah penyakit serius. Terlebih semua itu butuh pengobatan serta perhatian khusus dari orang-orang terdekatnya. Sementara Naya tidak memiliki siapapun selain hanya majikan tempat dia bekerja. "Mas, gimana? Dokter bilang apa?" Tubuh Adrian mendadak bergetar karena rasa terkejut ketika Mayro tiba-tiba bersuara di tengah-tengah lamunannya di depan kamar. "Naya sakit apa? Nggak serius kan?" Sejenak Adrian bingung untuk menjawab. Melihat Mayro begitu perhatian pada Naya yang notabene-nya adalah mantan istrinya, ia sangat tersentuh. Itulah kenapa Adrian selalu heran jika sang istri tiba-tiba berubah sikap, karena inilah sifat asli dia yang begitu penyabar dan memiliki empati tinggi, meski pada wanita yang pernah hampir menghilangkan nyawanya dulu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Lama nggak muncul novel ini, sekali muncul berita sedih tentang sakitnya Naya. Gimana menurut teman-teman? Ya, walaupun dia peran antagonis, tapi Mimin cukup prihatin. Penasaran yang kelanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.